Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dalam kuliah riset metodologi for data mining. Jadi hari ini merupakan pertemuan ke-7, jadi minggu depan UTS. Jadi untuk UTS, bahan untuk UTS adalah rencana penelitian Anda dan hasil eksperimen sementara ya. Itu yang akan saya keluarkan sebagai soal di UTS. Jadi tolong disiapkan dua hal itu. Oke, hari ini saya sebelum ngecek satu-satu progres rencananya masing-masing, saya akan menyampaikan sekilas. Nanti kita ulang-ulang materi ini, yaitu ada penulisan proposal, kemudian juga penulisan tesis. Jadi kita nanti bisa detailkan lagi, termasuk nanti ada materi tentang penulisan paper gitu, penulisan publikasi itu yang standar seperti apa, itu kita praktekkan juga. Untuk menulis itu maka diperlukan hasil eksperimen, makanya Anda harus kalau belum ada hasil eksperimen harus cepat ngejar. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Oke, jadi ini adalah format panduan proposal yang harus Anda hasilkan untuk mengakhiri kuliah ini ya. Nanti di pertemuan ke-16 Anda harus menyerahkan ini. Harapannya kalau Anda membuatnya dengan cukup mantap, maka Anda akan menjadikan proposal ini merupakan bagian awal dari tesis Anda. Gitu ya. Jadi kalau sudah fokus dari sekarang ya bisa. Tetapi kalau belum fokus ya nanti Anda bisa menuliskan tesis setelah eksperimennya Anda dapatkan hasil yang positif ya. Jadi penulisan tesis itu merupakan laporan dari hasil penelitian Anda ya. Jadi kalau belum ada hasil kita bisa dibilang kita belum bisa menulis tesis secara komprehensif ya. Jadi tidak dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3 terus dicek satu-satu, tidak, tetapi Anda harus mulai dari melakukan penelitian dulu ya. Jadi itu harap diingat ya bahwa tesis itu merupakan laporan dari hasil penelitian tesis Anda. Oke. Jadi hampir selalu begitu ya, sebagian besar nanti dosen pembimbing Anda dan menanyakan hasilnya dulu, baru setelah hasilnya oke, baru Anda diminta untuk bisa menuliskan tesis. Jadi ini adalah format baku yang disarankan oleh universitas ya, universitas. Jadi ada latar belakang penulisan. Anda tahu ya bahwa latar belakang itu isinya adalah mengapa ya. Jadi mengapa dilakukan penelitian itu ya, mengapa, urgensinya apa, urgensinya apa. Jadi ini masalah umum dan masalah khusus ada di sini. Misalnya Anda mau apa ya, mau misalnya memprediksi nasabah yang kemungkinan nasabah yang akan macet kreditnya. Itu mulai dari masalah umum dulu, misalnya masalah nasabah macet itu merupakan sesuatu yang urgent dan bisa dibantu dengan machine learning misalnya. Kemudian itu masalah umum. Kemudian masalah khususnya penelitian-penelitian terdahulu telah melakukan gini-gini. Nah, ada ternyata model itu hanya misalnya dipakai untuk dataset yang umum, yang dataset yang khusus dengan atribut yang ada khas Indonesia belum ada misalnya. Nah, Anda itu urgensi itu seperti itu nulisnya ya. Jadi tidak perlu terlalu panjang, itu cukup menjelaskan mengapa Anda melakukan itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian identifikasi masalah, itu masalahnya apa, Anda sebutkan riset questionnya. Kemudian tujuan penelitian, itu misalnya tujuan itu nanti yang akan dijawab di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan, jadi Anda harus
mendefinisikan ini. Makanya ini semua akan enak kalau Anda sudah menemukan novelty. Ini semua bisa ditulis dengan mudah kalau sudah menemukan novelty. Ruang lingkup penelitian, jadi Anda di sini menyebutkan ruang lingkup masalahnya. Kalau data mining ya datanya apa, metodenya dibatasi apa saja misalnya. Kemudian hipotesis itu misalnya metode X itu akan mampu mengatasi masalah Anda yang di sini gitu ya. Itu yang dibuktikan nanti di penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah landasan untuk kerangka pemikiran, itu ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu bisa definisi-definisi Anda taruh di sini. Kemudian tinjauan studi itu adalah related work-nya. Tinjauan penelitian terkaitnya apa? Oke ya. Jadi kalau yang ini opsional ya, tinjauan organisasi atau tinjauan objek penelitian itu opsional. Kemudian metode penelitian itu rencana eksperimennya seperti apa? Jadi kalau untuk rencana sekarang ya, termasuk di kuliah ini itu tidak perlu terlalu spesifik ya. Misalnya metode smooth untuk mengatasi imbalance data itu tidak seperti itu ya. Jadi Anda cukup kalau misalnya ingin mengatasi imbalance data cukup menyebutnya metode menangani imbalance data pada misalnya pada masalah chain prediction misalnya, seperti itu ya. Cukup seperti itu karena metode-metode yang akan Anda angkat sebagai judul nanti itu masih belum Anda temukan, masih nanti akan diteliti. Gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu spesifik, baru nanti setelah penelitiannya selesai Anda menuliskannya menjadi cukup spesifik biar kontribusinya cukup tergambar dari judul. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Bisa diulangi Pak, mohon izin. Bisa diulangi Pak, mohon izin. Dari yang tadi ada ketinggalan dari tujuan penelitian itu, tadi urgensinya apa ya Pak? Ya, urgensi itu adanya di urgensi penelitian itu ada di latar belakang ya. Mengapa urgensinya seperti itu? Kemudian identifikasi masalah ya, masalahnya apa? Tujuan penelitian. Nah ini Anda isi yang paling enggak ini ya. 2 ini pasti bisa diisi ya. Latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa. Ya. Kemudian hipotesis itu metode apa saja yang mau Anda coba. Jadi kalau Anda itu datanya dalam bentuk klasifikasi, kemudian dalam bentuk struktur atau dalam bentuk tabel, maka bisa dicoba hipotesisnya adalah dengan ensemble learning, kemudian dengan deep learning misalnya. Ya. Jadi ini semua itu bisa Anda tulis dengan meniru dari paper referensi ya, terutama referensi utama. Jadi dia menuliskan urgensinya bagaimana, kemudian tujuannya apa, termasuk tinjauan penelitian terkaitnya apa. Oke, cukup jelas, Bu? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih, Pak. Nanti itu kita sering ulang-ulang ini karena masalahnya kan masing-masing kan akan beda-beda ya. Jadi masalahnya di mana Anda kemukakan nanti kita bahas ya pada saat ini. Nah ini semua ini itu lebih ke arah ini ya. Anda bagaimana memenuhi pertama adalah memenuhi syarat administrasi di universitas dan juga untuk tuntunan Anda melangkah ke depan. Kalau jadi clear, kalau bisa clear buat Anda sendiri terutama karena yang nanti yang dipublikasikan kan hasilnya ya. Jadi saya biasanya tidak terlalu mengecek isinya. Yang penting Anda menguraikan outline-nya seperti apa. Jadi nanti saya akan membaca dari outline Anda. Nanti saya minta Anda membuat poster dari ini. Jadi saya akan ngecek datasetnya apa. Seperti yang ada di sini, yang seperti yang saya minta Anda isi di Excel ya. Datasetnya apa, terus nanti semakin ke samping nanti saya akan ini metode yang akan dipakai apa gitu ya.
Oke, jadi kalau misalnya masih bingung mau melakukan apa, pokoknya yang mana yang paling mantep aja dulu. Nanti di tengah jalan berubah nggak apa-apa, tetapi sekarang mana yang paling mantap yang Anda bisa bikin eksperimennya, menirukan eksperimen, dan Anda punya literatur utama yang seperti syarat-syarat yang sudah sering kita bahas. Jadi ini yang saya ingin Anda menyiapkan untuk UTS ya. Jadi ini. Jadi ini pendahuluan, mengapa, apa yang diharapkan, kemudian landasan kepemimpinan, ini saja. Apa yang sudah dilakukan orang. Ini kan Anda sudah bikin ya, Anda sudah buat misalnya 15 ini ya, Anda sudah buat sampai 15 review. Nah, itu bisa Anda taruh di sini. Kemudian metodenya, rencananya seperti apa? Rencana penyelesaiannya. Misalnya saya biasanya suka menuliskan kalau untuk saya sendiri itu dalam bentuk blog gitu ya, misalnya dataset, digambarkan metode klasifikasinya akan pakai apa aja, saya taruh sini. Terus hasilnya adalah model kan, performanya seperti apa, cak. Terus nanti misalnya Anda mau deploy, nah di sini deploy-nya pakai apa. Oke, kemudian referensi itu di situ. Jadi ini ya, ininya seperti ini. Jadi pendahuluan itu tujuan. Saya ingin Anda cukup seperti ini saja ya. Jadi nanti kalau Anda mau mengumpulkan lagi bisa bisa menyesuaikan dengan format yang diminta. Tapi Anda menuliskan gini pun kayaknya akan diterima ya, karena sudah mencakup semua itu. Jadi ada latar belakangnya seperti apa, urgensi tadi ya, kemudian tujuan, deskripsi, batasan masalah, dan pertanyaan risetnya. Kemudian ini yang penting ya, rencana kebaruan. Jadi rencana kebaruannya apa? Ya. Oke ya, jadi itu tergantung dari kewajaran, dari kelayakan di bidang yang Anda pilih ya. Ada yang dataset baru itu akan menimbulkan misalnya apakah data sendiri itu bisa dianggap kebaruan? Dataset sendiri. Apakah novelty ya? Nah, apakah novel atau tidak? Itu pertama adalah apakah ada itu apakah menimbulkan bahwa metode standar tidak bisa mengatasi. Jadi Anda harus modifikasi metode standar. Modifikasi metode standar. Atau nanti kontribusinya di metodenya. Dan juga kebiasaan di bidang yang Anda pilih gitu, kebiasaan. Kebiasaan di bidang yang Anda geluti. Misalnya ya, yang sering itu apakah membuat sentimen analisis itu merupakan, kalau datanya baru itu akan merupakan suatu kebaruan gitu. Nah, sentimen analisis itu sudah cukup banyak diterapkan ya. Jadi biasanya yang sudah banyak diterapkan itu fase penelitiannya itu sudah cukup matang ya. Jadi Anda akan harus membaca literatur yang terkini. Sentimen analisis itu masih melakukan apa? Misalnya dia menggunakan pre-train gitu ya, BERT gitu. Jadi kalau Anda menggunakan metode yang standar, misalnya metode yang misalnya dari pre-processing, kemudian pakai metode-metode yang naive bias atau random forest atau yang lain, Anda memakai dataset Anda sendiri, maka itu bisa jadi bukan suatu kebaruan ya. Karena kan nanti hasilnya itu adalah sentimennya berapa persen positif, berapa persen negatif gitu ya. Nah, kita tidak begitu concern sama berapa persennya itu, karena yang concern mungkin adalah orang di domain itu. Misalnya kalau politik ya orang politik yang itu, kalau orang marketing yang concern dengan hasil berapa persen positif, berapa persen negatif. Jadi untuk itu ya, untuk mengatasi itu,
untuk apa itu Anda harus punya landasan dari jurnal penelitian terkaitnya itu seperti apa, dasarnya seperti apa. Jadi bisa saja teman Anda atau dosen Anda berpendapat yang berbeda, tetapi Anda bisa counter itu dengan, "Ini penelitian terkaitnya seperti ini Pak," misalnya. Misalnya, sentimen analisis itu masih ada di IEEE Access yang terbaru, tetapi dia memakai pre-train, BERT misalnya. Atau sentimen analisis itu dipakai untuk, melihat pergerakan harga saham misalnya. Atau untuk, sentimen analisis digabung dengan metode untuk, prediksi churn. Itu bisa seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi, kalau ada saya masih belum melihat ada yang di situ ya, jadi saya tidak akan menyinggung itu, tapi kalau ada yang di situ nanti baru saya singgung ya, tentang text mining itu bukan hanya sentimen analisis ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bab kedua adalah tinjauan penelitian terkait. Ini sudah Anda buat ya, Anda ada 15. Kalau sekarang topiknya lain ya dicari aja yang di referensi utama itu ya. Jadi misalnya sekarang topiknya berubah, ya sudah dicari aja yang, kan Anda punya referensi utama kan, referensi utama. Nah di referensi utama itu kan ada daftar referensinya. Anda ambil yang 14-nya dari daftar referensi yang di sini. Misalnya ya, atau terserah Anda ininya gimana. Nah, ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan ide Anda, keterkaitan ide dengan keterkaitan ide Anda ya dengan penelitian terkait sebelumnya. Ya, ini ya, tinjauan penelitian terkait itu isinya itu. Kemudian di metode itu rencana metode, terutama rencananya seperti apa. Ini terutama tentang celah kebaruannya apa. Celah kebaruan itu bisa saja Anda salah ya, nanti setelah Anda lakukan itu ternyata apa tidak ininya nggak apa-apa, tetapi di sini Anda pikirkan dulu apa saja sih celah kebaruannya. Datasetnya apa? Apakah pakai publik? Biasanya publik dulu ya. Kalau sekarang pakai publik, terus kemudian nanti Anda mengumpulkan dataset sendiri untuk mengetes misalnya algoritmanya apa gitu. Jadi tidak terlalu banyak, misalnya cukup 10, 20, 30 dari masing-masing kelas untuk ngetes dataset Anda. Atau Anda ingin membuktikan apakah memakai dataset publik itu bisa beneran dipakai atau tidak gitu untuk yang real. Kemudian algoritma apa saja yang akan dicoba. Jadi algoritma machine learning itu ada sangat banyak, tetapi ada beberapa saja yang terkenal. Jadi apa misalnya Anda list di sini, metode apa yang Anda coba akan lakukan eksperimen. Kemudian metrik performansi yang digunakan, jadi umumnya kalau klasifikasi itu menggunakan akurasi misalnya, tetapi hampir selalu itu sangat mudah mengeluarkan ya, jadi Anda keluarkan semua, akurasi, kemudian apa precision, recall ya, precision, recall, confusion metric itu biasanya harus keluar semua. Nah, pedomannya apa? Metrik performance yang digunakan, pedomannya adalah yang utama adalah yang ada di paper referensi. Referensi utamanya itu dia mengevaluasinya pakai apa. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian penelitian itu ada tahapannya seperti apa, milestone-nya seperti apa. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan bahwa Anda mulai penelitian itu sekarang. Jadi di sini digambar. Dan ini apa? Saya ingin mengevaluasi selama setengah semester itu proses yang sudah Anda jalani seperti apa. Jadi nanti kalau berubah nanti di draft terakhir yang Anda submit ke universitas berubah itu nggak apa-apa ya. Saya cuma ingin apa saja yang sudah Anda lakukan sampai tengah semester ini. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Bisa kita lanjutkan? Supriyadi, ada pertanyaan? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ini ya.
Ini sudah kita bahas persiapan penulisan proposal itu ide penelitian tesisnya pertama dari masalah di sekitar Anda, tetapi harus literatur ya, seperti yang saya sampaikan bahwa literatur seperti apa yang harus Anda cari ya. Jadi publikasi yang bagus karena Anda ini mahasiswa S2 yang diharapkan memiliki level yang bisa bersanding dengan mutu penelitian di tempat lain ya, di tempat lain. Jadi kita acuannya langsung saja pada publikasi yang bagus dan terkini, cukup baru ya. Nah itu diskusi kalau sekarang bisa dengan saya dan juga dosen di kelas Anda yang lain. Nah riset question harus clear dan fokus. Jadi alur penelitian tesis ini identifikasi permasalahan umum. Ini yang sudah saya kasihkan coaching ya. Jadi permasalahannya apa, tetapi kemudian penulisan literatur tentang solusi yang pernah diusulkan, identifikasi celah permasalahan ya. Seperti kalau saya baca di sini ya, saya cek ya. Oh, banyak yang belum isi ya. Misalnya Arif Budiarto ada. Misalnya Muhammad Nur ya, Muhammad Nur. Iya Pak, ada Pak. Siapa? Arif? Mulai diusulkan untuk mampu. Nah ini lebih clear ya. Jadi ini kok langsung ini idenya apa gitu? Iya Pak. Tentang apa gitu? Tolong ditulis lagi ya. Ini kok langsung akurasi yang lebih baik. Jadi akan ngapain gitu? Nanti hasilnya tujuannya adalah akurasi yang lebih baik misalnya. Atau ini Muhammad Nur ini membuat. Jadi ini kalau ini ya, Anda di sini hampir semuanya nanti adalah predictive model ya, membuat model prediksi. Model prediksi itu membuat platform yang kalau dimasukkan data itu akan keluar prediksi. Misalnya kalau miskin ya dimasukkan atribut-atribut akan keluar labelnya miskin atau tidak gitu ya. Misalnya seperti rentan itu. Miskin seperti itu Pak. Ya, jadi di sini harus kalimatnya harus mengembangkan model prediksi kemiskinan misalnya. Seperti itu ya. Baik Pak, terima jadi kasih. bukan menganalisis data kemiskinan ya, bukan ya. Jadi mengembangkan model kemiskinan. Baik Pak. Ya. Ya, Pak, kalau menganalisis data kemiskinan mungkin domainnya misalnya statistik gitu ya. Kalau Anda itu ilmu komputer tuh mempropose metode ya, membuat model prediksi seperti itu ya. Jadi ini kalau sudah ada jurnal penelitian terkait, ini bukan jurnal penelitian terkait ya. Coba Anda perhatikan ya, Kegel masa jurnal penelitian terkait. Diganti ya yang benar. Seperti itu ya. Dan selanjutnya. Baik Pak. Ya, terima kasih. Oke, itu ya. Jadi permasalahannya itu, jadi kalau misalnya tadi tentang kemiskinan itu ada model dari yang dikembangkan misalnya Bank Dunia gitu, terus kemudian celah permasalahannya adalah apakah itu model itu bisa faktor koreksi apa yang harus dilakukan agar itu bisa diterapkan di tempat lain yang tidak di dataset itu misalnya itu ya celah permasalahannya. Kalau seperti itu kan jadi clear gitu. Oh nanti berarti membuat model baru yang misalnya diterapkan di Indonesia gitu ya. Oke. Kemudian perumusan hipotesis. Jadi hipotesis itu pakai metode apa. Terus kemudian eksperimen untuk menguji hipotesis ya nanti di eksperimen. Jadi ini kan Anda semester depan akan lebih ringan ya kalau Anda bekerja cukup keras sekarang, sudah fokus. Jadi nanti semester depan tinggal improvement dan mungkin deploy ya. Jadi kalau sudah fokus cepat dieksekusi. Toh juga kita bisa diskusi tentang bagaimana misalnya mengimprove itu kemungkinannya apa saja gitu ya.
Rizky ada pertanyaan sampai sini? Ini sumber referensi utama sudah ya, cukup ya. Kemudian peta penelitian dari survei literatur ya. Misalnya metode ini itu memperbaiki yang sebelumnya. Terus yang sebelumnya ini memperbaiki yang sebelumnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, referensi utama itu saya harapkan Anda sudah memiliki karena sudah mau tes ya. Seperti itu. Survei literatur ini sudah kita bahas. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan ngecek satu-satu dulu. Pertama ada yang mau dikonsultasikan nggak dengan ini? Rencana ini? Eko Ramanudin ada nggak? Iya Pak, ada Pak. Ada Pak. Ada. Ini kok belum ada isinya ya? Kemarin perasaan Anda sudah menguraikan. Iya Pak, itu masih bingung untuk nyari keteraturan utamanya Pak. Kemarin ada cerita apa ya? Ini saya tandain bahwa Anda kemarin sudah Iya, melaporkan Pak, ke saya. Tentang itu Pak, tentang churn prediction Pak di Telekom dataset. Kenapa? Churn prediction. Churn prediction kan banyak. Iya Pak. Acuannya. Oke. Ini Pak. Nanti deh Pak. Apa sekarang aja Pak? Ya tulis Oh, aja. nanya oh ya Pak ya Pak. Ya. Apa mau nanya apa? Ini Pak, kalau misalkan metodenya itu dipakai RFM gitu, bisa nggak sih Pak? Pakai apa? RFM Pak. Untuk RFM itu apa? Yang retensi, value sama monetarasi gitu Pak. Itu di beberapa paper racun utama saya lihat ada beberapa yang pakai itu Pak, cuman ada juga yang beberapa enggak. Nah, yang kemarin kan Bapak minta untuk balancing data juga kan tuh Pak. Ya, terus? Nah, terus kalau saya sih pengennya begini Pak, apa mungkin kan nggak ya Pak ya ketika nanti di klasifikasikan pakai RFM model itu, jadi nanti kedepannya bisa disuggest atau disarankan langkah marketing kedepannya untuk beberapa customer terkait gitu Pak. Kalau RFM itu kan atribut kan? Iya Pak. Atribut, ya sudah masukkan saja sebagai atribut. Kelasnya cen atau tidak cen gitu kan? Iya Pak. Ya dimasukkan aja. Nggak, paling gampang ya mempelajari dari itu paper yang sudah ada itu seperti apa. Banyak ya yang cen itu ya, karena cen itu merupakan masalah yang cukup menantang ya karena imbalance datanya itu dan pasti banyak contohnya di GitHub ya. Iya baik Pak, akan saya isi Pak. Ya kalau nggak diisi saya nggak bisa bantu Anda ya. Jadi iya Pak. Apa namanya? Saya nggak ngerti apa ide Anda. Baik Pak. Siska gimana Siska? Ya Pak. Pak, maaf saya jadinya revisi untuk ide penelitiannya Pak. Ya. Tadinya kan mau meneliti tentang pengaruh ukuran dataset terhadap performa algoritma. Tetapi saya kesulitan mencari metode sama ininya. Karena itu ini Pak kebetulan ketemu referensi baru, acuan baru tentang metode untuk mengatasi imbalance data pada dataset itu Pak. Coba lihat referensinya. Sebentar Pak.
Referensi utamanya ini Pak, udah kelihatan belum ya Pak? Coba gedein. Oke, oke, yang ada di situ apa aja? Kalau untuk metodenya itu dia ada cover ini, ada bentar, ada ini Pak, ada undersampling, terus dia pakai metode, ada hybrid method, kayaknya ini deh Pak, data level method, terus ada algorithm level method sama hybrid method. Iya, ya. Cuman kalau saya cari sendiri baru ketemu beberapa di GitHub gitu untuk mengatasi data imbalance. Ya, oke, terus lanjutkan dulu. Yang saya baru nyobain metode kayak oversampling, undersampling, sama nyoba pakai apa? Apa ya, saya lupa Pak namanya. Maaf. Pakai ini Pak, SMOT ya, SMOT undersampling, oversampling pakai SMOT, terus sama nyobain pakai stratified fault untuk ininya Pak. Baru itu sih Pak, yang GitHub-nya saya lagi nyoba, cuman masih ketemu error, lagi nyari tahu caranya karena beda dataset. Ya, ini aja langsung ke eksperimen ke satu dataset medis ya. Iya, ini kebetulan udah dapat dataset COVID-19 Pak. Sudah ini belum? Sudah Anda coba eksperimennya belum? Udah Pak. Eksperimen tanpa ini ya Pak. Bentar. Ini Pak. Oke, perbandingan kelasnya? Ini Pak. Jadi ada 3 kelas. Satu hasil berdasarkan ini hasil hasil coronanya, yang satu negatif sama positif, yang satu lagi other. Mungkin saya perlu cari tahu supaya kelas yang dipilih itu cuman negatif sama positif aja kali ya Pak? Enggak, ya udah enggak apa-apa, sesuai ini aja 3 kelas. Cuman saya nerapin metode ininya yang untuk kelas imbalance itu recall-nya ini Pak tetap. Oh iya bisa sih. Oh ya udah Pak. Maaf Pak. Jadi nggak apa-apa 3 kelas ya Pak. Arah kebaruannya Anda pakai generatif model ya. Generatif model. GAN. Oh pakai GAN. GAN-nya untuk generate apanya Pak? Generate itu data yang apa minor itu. Oh bisa Pak. Jadi kelas yang ini yang sedikit ini di generate gitu Pak, biar balance sama yang positifnya. Iya. Oh, saya udah baca tentang GAN Pak, tapi masih belum paham. Ini sambil nyoba ini coding yang GAN, tetapi yang GAN itu umumnya buat ini ya, buat image. Nah, Anda cari yang buat itu struktur, yang terstruktur, data terstruktur. Untuk data terstruktur. Iya Pak. Coba search di situ GAN for struktur data. Kalau Anda cepat ini bisa cepat ya. Saya rasa sama tabular data nggak Pak? Oh iya sama mungkin. Oh, kayaknya ada GitHub-nya. Ya coba Anda buka. Medium mesti. Oh medium nggak bisa ya? Iya. Ini caranya gimana? Enggak. Restart kali. Enggak Pak, ini mesti upgrade account gitu. Bayar kali Pak. Oh iya, tapi bisa gratis berapa gitu kan? Oh gitu. Nanti saya coba Pak. Coba itu atau GitHub-nya itu coba Anda. Bentar Pak. Oh itu tugas project kelompoknya Pak Hilman kayaknya pernah nge-share tentang GAN untuk tabular data Pak. Bentar Pak.
ini Pak. Ya udah Anda coba di situ. Oh, Kalau Anda bisa cepat itu bisa publikasi. Anda kemarin masih punya masalah publikasi? lagi ini Pak revisi. Oh, revisi. Oh, Iya udah ada respon. iya ya. Iya Pak. Ya kalau cepat bisa selesai tesis Anda semester ini. Ngerjakan itu. Sama yang digabung sama yang kemarin yang apa namanya? Dataset yang kemarin yang ukurannya kecil-kecil itu loh. Oh iya ya. Nah, Saya juga ketemu dataset COVID yang kecil ukurannya gitu Pak. Yang Yeah. itunya apa? Akurasinya 100%. ya. Itu bisa nggak Pak? Ya dicoba aja. Satu dulu iya. Anda coba yang tadi yang Iya baik Pak. ya kalau cukup waktunya sih ditambahin image gitu biar Anda makin banyak kontribusinya. Ya. Buat untuk image. Iya Pak. Ya fokus ke situ dulu ya, yang apa berusaha yang semut dan lain-lain tadi nanti dikerjakan kalau apa itu kan ini kan apa metode-metode yang selama ini ada nanti buat pembanding. Tapi Anda kalau bisa sih fokus ke Kan. gan dulu. Iya Pak, baik Pak. Ya. Ini revisinya Anda taruh di bawah aja deh. Yang lama jangan dihapus, tetapi revisinya taruh di bawah aja. Baik Pak. Siapa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau konsultasi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya minta sore ini juga diselesaikan ya semuanya mengisi ini. Nanti apa? Saya akan evaluasi paling lambat jam 7 ya. Saya minta untuk isi ini. Saya standby di sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oh iya, Bu Ella, Bu Ella ada nggak? Ada Bu Ella? Bu Ella sakit Pak. Bu Ella Bu Ella sakit Pak tadi izin. Iya. Oh iya. Cici mau bertanya Pak. Iya, silakan Bu Cici. Cici udah nyoba Pak di Jupyter Notebook. Boleh izin share screen Pak? Ya, sebentar. Ini saya coba dari data publik Pak, dijalanin pakai datasetnya publik itu jalan. Pas saya coba di sini untuk pakai data private saya terjadi error di pas modelingnya. Kalau di sini jalan semua. Gedein Bu, tolong. Sebentar. Cukup Pak. Iya. Oke, Ini dari atas. ini yang dari Kaggle-nya Pak. Saya ngambil data publik dari Kaggle. Ini nggak ada masalah. Ini udah saya coba sampai akhir berjalan. Saya coba di dataset saya yang saya coba saran Bapak kemarin dengan prediksi nilai. Itu ada yang bermasalah. Saya masih belum nemu dari tadi. Coba dibandingkan dataset publik sama dataset punya Ibu itu bedanya di mana? Sebentar ya Pak. Saya ambil dulu. Di Excel juga nggak apa-apa bandingannya. Iya, ini sebentar Pak. Saya import dulu.
Ini yang data publiknya Pak. Mana? Belum kelihatan. Oh maaf Pak, saya share screen dulu. Tadi baru dibuka soalnya. Saya share screen lagi. Lihat belum Pak? Ini yang dataset. Ini Pak, ini ada gender, race, parental level, lunch, test preparation, match score, reading, sama everything. Jadi dia mengambil 3 nilai. Tapi kalau yang saya, di sini saya ngambilnya ada tahun masuk, kode pendaftaran, jalur pendaftaran, terus asal daerah dengan kode kakak, NISN, nama pendaftar, jenis kelamin, diterimanya di jurusan apa, sama nilai semester 1 sampai 6 Pak. Ya, yang tadi yang data lama tadi, yang data di Kaggle tadi seperti apa? Ini Pak. Dia Oke, itu yang ininya apa? Apa namanya? Yang jadi prediksinya. labelnya yang mana? Nah. Ini prediction label. Rata-rata nilainya atau nilai tertinggi atau seperti apa? Itu kan ada 3 nilai kan? Iya Pak. Iya. Sini tapi nggak ada keterangan labelnya sih Pak. Masa sih? Coba lihat di Apa? itu. Ya dilihat di Bentar. itunya apa namanya? Di apa? Jupiternya. Di Jupiternya ya Pak. Ini Pak. Terus ke bawah terus. Oke Pak. Y-nya mana? Yang Bawah jadi ya? Y mana? Oke, ke bawah lagi. Oh yang di bawah, yang di model ya, yang di modelnya ya Pak. Maaf. Oke, itu masih data apa? Explanatory ya? Masih Langsung penampilan data. Iya. Iya. Coba bawah. Modelnya di bawah Pak. Ini Pak. Kecil sekali ya? Akurasinya kecil banget. Oke, bentar. Ya ini Ke yang atas dari deh, ke yang atas. dari Kaggle datanya. Ya Pak. Coba deh, saya kesulitan nih, coba dikirim aja itunya. Di-share atau di-share aja di Google Drive Ibu atau di itu. Oh siap Pak. Di Kaggle-nya seperti apa? Linknya ya Pak. Iya. Link Kaggle-nya link Kaggle. atau IPNB yang dari saya udah iniin Pak. Terserah. Tapi saya pengen liatinnya. Saya nggak ngerti ini. Oh, oke. Saya kirim ya Ini Pak. Nanti labelnya itu yang terakhir ya, yang 14 ya. Oke. Iya, Coba yang punya Ibu yang mana? Ini. Yang di sini, yang di data preparation ini coba ditayangkan. Yang Ibu bikin, yang Jupiter Ibu. Ini Pak.
Coba tunjukkan. Dia adanya di 15. Data Nggak, ini- preparation-nya di 15. Ini pakai data set private, Pak. Enggak, belum berubah di tampilan ini. Masih yang di 50 ini, nomor 50. Masih yang 50. Ini gimana biar kebulat tadi. Sudah, Pak? Ini yang data preparation yang saya. Ya, Oke, yang terus 15. ini semuanya sudah diubah dalam bentuk integer dan numerik datanya tadi. Karena ada data ada yang string di depannya ya Pak, yang ini nih mohon izin menyampaikan Pak. Di atas. Dia kan dalam Iya. bentuknya kayak gini. Nah, Enggak kelihatan, Bu. Nah, Enggak seperti berubah, ini. masih di data preparation ini tampilannya. Oh, jaringan apa ya? Masih belum berubah ya Pak? Ya, sekarang udah. Jaringannya agak lambat. Nah, ini kan awalnya ini dari tahun, kode pendaftaran itu kan masih string ya Pak? Iya. Yang integer. Halo? 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 Kedengaran, Pak? Halo? Iya. Mana Bu Cici? Halo Bu Cici? Kayaknya Bu Cici disconnect, Kak. Iya. Halo. Nggak, Pak. Maaf, Bu Cici tadi barusan ngabarin katanya rumahnya kesambar petir. Mungkin internetnya Iya, gitu. Jun. Ya. Ledak di atas di lantai 3. Ya Allah. Ya. Iya. Oke. Oke, yang lain ada yang mau konsultasi? Oke ya, yang ini saya tunggu ya sampai malam ini ya. Kalau tidak ada konsultasi, silahkan disiapkan untuk UTS. Kita insya Allah minggu depan UTS ya. Oke, oh ya, itu dulu ya. Kita foto dulu. Oke, silahkan dibuka dulu ya kameranya. Ya, buka kamera. Ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu ya update-nya. Nanti saya akan menyiapkan soal berdasarkan isian Anda. Begitu saja. Idham, Pak. Ya, Idham. Ya. Boleh share ini nggak, Pak? Untuk ngeliatin dataset saya, Pak?
Silakan. Saya ada ketemu ini apa tuh namanya, cuma belum saya running sih Pak. Untuk codingannya, terus ini juga Anda- belum saya update untuk judulnya nih. Sebentar saya share screen. Kalau Anda ngupdate ide penelitian yang lama jangan dihapus ya. Anda taruh bawah aja. Di sampingnya Pak ya? Di bawahnya aja. Oh. Ini yang kemarin yang saya sampaikan Pak, yang di waktu Sabtu kemarin ya, pekan lalu. Nah, ini terkait dengan ini Pak, hampir sama mirip. Ketemu jurnalnya, ini Impact of the COVID-19 Pandemic on the Movement of Composite Stock Price Index in Indonesia. Jadi saya tuh punya dataset itu dari Ristekbrin Pak, tentang ini update COVID-19 di Indonesia. Baik itu terkait dengan apa, angka kematian segalanya. Bentar saya buka Pak ya. Ini papernya terbit di mana nih? Ini bentar Pak nih. Ini tak ganti bahasa Indonesia tadi. Ini Pak. Ini tapi ada machine learning-nya nggak? Ini dia pakai text mining Pak. Oh, pakai text mining. Dia pakai, kalau saya kan nanti berupa angka Pak ya, untuk ininya, datasetnya. Kalau dia ini berita baik dan berita buruk Pak. Nanti terkait dengan ini, efek dari IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan itu, kalau yang saya baca sih dari jurnalnya ini, efek dari berita baik dan berita buruknya itu terkait dengan harga saham di Indonesia. Nah, nanti saya itu pakai datasetnya, bentar. Nah, ini Pak, nanti gabung juga dengan yang dataset yang IHSG. Ini belum saya gabung Pak. Untuk per harinya samakan dengan yang di sini. Jadi ada 2 dataset. Nggak, yang Anda tanyakan apa? Ini aja sih Pak, apa tuh pantas nggak ini saya pakai untuk penelitian? Kalau acuan utamanya, kalau bisa jangan yang itu kan apa namanya? Dia itu tidak memperbaiki metode dari apa namanya, dari machine learning-nya kan. Dia memakai text mining untuk dia bikin model gitu ya. Iya. Jadi kalau mengaitkan dengan misalnya Anda nanti pengen membuat metode baru untuk melakukan text mining, itu kan gimana ininya? Kan bukan dari sini kan? Ini bisa jadi salah satu referensi, tetapi bukan referensi utama. Oh, berarti dicari yang sama ini Pak ya? Karena Nah, saya nanti kan, maunya si judulnya nanti tuh ini apa tuh namanya, pengaruh atau dampak kematian dari COVID-19 dengan harga saham, harga indeks harga saham di Indonesia. predictive modelnya di mana? Maksudnya Pak? Ya kan kita kan apa seperti tadi ya saya bilang ya, kita kan membuat predictive model kan. Jadi kalau ada atribut-atribut dimasukkan itu keluarnya akan apa, berupa label gitu kan. Iya. Nah, itu predictive modelnya seperti apa? Labelnya apa? Oh, belum ini sih Pak. Anda akan bikin model misalnya angka kematian, model angka kematian dan indeks harga saham gabungan gitu. Iya betul Pak. Ya bisa saja sih. Cuma Kalau jurnal memang rujukannya itu- harus diganti Pak ya. Kalau memang itu ini ya, apa namanya? Kalau memang itu Anda analisis dulu nanti itunya apa, korelasinya ada nggak gitu? Ya itu Pak, nanti dicarinya itu, nanti apakah nanti tingkat kematian tinggi itu akan berhubungan dengan apa? Dengan turunnya harga saham. Dilihat dari sini Pak penelitiannya ini. Oke, jadi ininya gini, Anda cari
metode machine learning untuk prediksi harga saham. Oke. Ya kan? Catat, Pak. Ada di situ kan ada orang mempropose metode kan. Iya. Nah, di propose metode itu Anda tambahkan berita atributnya Anda tambahkan kematian COVID gitu. Kemarin tuh rencananya pakai itu sih Pak, apa? Linear regression kayaknya. Ya, metodenya pakai apa ya belum tahu kan, harus dicoba-coba dulu kan. Iya. Jadi tadi apa yang saya cari Pak, metode machine learning untuk memprediksi harga saham. Oh, itu banyak banget itu, banyak sekali ininya. Terus mengaitkannya dengan itu apa? Data COVID ya. Iya, data COVID. Ya. Ini orang Indonesia sih yang buat ini Pak. Iya, ini bagus, cuma ini kan ekonomi kan. Iya. Dia bikin model ekonomi kan. Iya, tapi memang dia berdasarkan berita baik dan berita buruk. Iya. Bisa juga sih kalau dikaitkan dengan ini Pak, apa untuk dibuatkan text mining-nya. Tapi kan saya ganti dataset lagi. Oh, enggak, yang sudah Anda lakukan itu. Jadi apa? Anda kan ini kan mungkin regresi ya. Saya nggak tahu ininya ini bagus apa enggak, cuma dibuat benar-benar regresi ya, bukan apa namanya? Bukan curve fitting ya, bukan curve fitting, tapi memang benar-benar regresi. Nanti datasetnya saya gabung Pak ya. Ya, ya dicoba aja. Digabung sesuai dengan harinya. Misalkan kalau hari ini ya harga sahamnya berapa, kemudian kematiannya berapa. Iya. Oke Pak, berarti tugas saya cari ini lagi Pak ya, yang jurnal acuan utamanya. Iya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Maaf Pak Agus, tadi terputus. Iya Bu. Gimana Bu? Ada petir Pak di rumah, di lantai 2 hancur. Enggak ada yang kena, ya, enggak kan? Enggak, tapi itu di lantai 2. Mohon izin jadi nggak fokus Pak. Mungkin minggu depan nanti sharing lagi ya Pak. Oke, silakan. Minggu depan dia bilang tadi Pak. Oh iya ya. Oh, saya nggak fokus. Oke, sorry. Ada yang lain? Mohon izin ya Pak, minggu depan ya Pak. Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, makasih Pak. Iya. Oke, kalau tidak ada, saya tunggu ya ininya ya, dan Anda siapkan eksperimen dan fokus penelitiannya untuk UTS ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Itu ya, jadi saya akan lihat hari ini ya, paling lambat jam 7 ya, karena ini udah lama sekali ya saya minta ya, update penelitian tesis. Oke, biar nanti Anda, ya. Jin, nanti saya kirim folder yang uji coba saya yang error sama yang saya dapat dari Kegolnya ya Pak, sama dataset. Oh ya, silahkan. Nanti di ya. Mohon izin. Oke, Anda kalau ada masalah eksperimen boleh ya disampaikan di grup atau bisa juga di Japri ya. Tapi nanti saya balasnya kalau saya sudah ada waktu untuk ikut ngoprek. Oke, gitu saja. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya Pak, belum absen. Pak Supri. Kirimkan di Pak, linknya Pak, minta di WA ya. Link ini yang Bapak tadi yang masukkan judul. Iya. Makasih Pak ya sebelumnya Pak. Oke Pak, makasih.